Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aisyah. Aku mahasiswi jurusan Pendidikan Luar Biasa BP 2022 dengan NIM 22003077. Jadi hari ini aku diberi kesempatan untuk melakukan presentasi dengan membawakan materi yang aku pilih dari beberapa opsi yang sebelumnya telah ditawarkan. Jadi, pilihanku jatuh kepada relevansi konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Ibu Rahma El Yunusia. Oh iya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih kepada dosen pengampuku, Ibu Dr. Randa Eldarni MPD, karena telah memberikan kesempatan untuk melakukan presentasi ini demi memenuhi tugas proyek akhir mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, saya akan langsung saja memulaikan pembahasan materi berikut ini. Oh iya, saya akan menampilkan PPT dalam bentuk tring. Oke, let's go, kita bahas. Pendidikan merupakan hal terutama dalam membangun bangsa dan negara. Nah, jika berbicara tentang pendidikan, kita tidak akan melupakan sosok ini. Siapa lagi kalau bukan Ki Hajar Dewantara? Sosoknya, filosofisnya tidak akan terlupakan dan akan terus menjadi pembicaraan serta perenungan untuk kemajuan pendidikan di masa depan. Nah, siapa sih yang nggak kenal beliau? Beliau merupakan pencetus dari 3 semboyan yang salah satunya pasti sangat familiar. Yang pertama itu ada Ing Ngarso Sung Tulodo. Yang kedua ada Ing Madiah Mangunkarso. Dan yang terakhir yang sangat familiar yaitu Tut Uri Handayani. Nah, artinya apa? Di sini 3 semboyan ini memiliki makna bahwa di depan menjadi pedoman, di tengah menjadi penguat semangat, dan yang terakhir menjadi pendorong. Jasa-jasanya beliau mendapatkan julukan sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Nah, kebayangkan gimana pentingnya peran beliau ini, pemikiran beliau ini terhadap pendidikan di Indonesia. Nah, dalam proses menuntun inilah pendidik disebut sebagai pamong agar anak tidak kehilangan arah. Nah, seorang pamong memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dan dalam keadaan belajar. Nah, setelah aku sebutkan nih tadi ini, nah kita tahu kan betapa pentingnya peran seorang guru di dalam dunia pendidikan. Nah, tahu gak sih guys, kalau guru itu merupakan sosok yang digugu dan ditiru. Segala tindakan, perbuatan, perkataan, apapun itu akan dicontoh dan akan menjadi panutan oleh anak-anaknya. Nah, dalam perspektif pendidikan Ki Hajar Dewantara ada beberapa asas-asas pendidikan. Ada 3, biasanya disebut sebagai fatwa pendidikan perspektif Ki Hajar Dewantara, yaitu ada kedewasaan, kearifan, dan kesehatan. Dalam mewujudkan pengimplementasian ketiga fatwa ini dibagi lagi menjadi 5 asas, yaitu asas kodrat alam, kemerdekaan, terus juga ada kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Sudah saya sebutkan yaitu kodrat alam, bahwa manusia ini lahir telah membawa potensi sejak lahir. Jadi itu ada asas kemerdekaan, asas dengan upaya membentuk peserta didik menjadi pribadi yang memiliki kebebasan dan bertanggung jawab adalah asas kebudayaan. Nah, asas ini bersandar pada keyakinan kodrati bahwa manusia adalah makhluk yang berbudaya. Nah, yang keempat itu apa? Yang keempat adalah asas kebangsaan. Asas kebangsaan merupakan ajaran dari Ki Hajar Dewantara yang bersifat fundamental atau bagian dari wawasan kemanusiaan. Yang terakhir apa? Yaitu asas kemanusiaan. Nah, masih sejalan, asas ini hendak menegaskan pentingnya persahabatan antara bangsa-bangsa lain. Nah, hingga saat ini pemikiran Ki Hajar Dewantara terus relevan dan sangat valid, kalau bahasa sekarangnya itu terus digali dan dikembangkan dalam memajukan pendidikan dunia. Nah, bahkan ada nih namanya program guru penggerak yang berlangsung, termaksud daripada refleksi filosofis yang telah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita lanjut kepada pemikiran orang hebat selanjutnya, ialah Ibu Rahma El Yunusia. Jadi Ibu Rahma El Yunusia ini merupakan pendiri Sekolah Diniyah Putri. Tapi sebelum itu kita harus tahuin dulu nih gimana konsep pendidikan beliau. Nah, pendidikan menurut beliau merupakan solusi dari permasalahan sosial yang dihadapi. Nah, oleh sebab itu untuk memecahkan permasalahan sosial ada prinsip-prinsip keislaman yang digunakan beliau dalam urusan pendidikannya. Nah,
Di dalam prinsipnya beliau menggunakan prinsip Islami yang membebaskan dan keadilan bagi siapapun saja. Dalam merumuskan konsep pendidikan, Ibu Rahma tak mau terkekang dengan tradisi-tradisi lama yang mengakar pada masyarakat yang merugikan pihak-pihak perempuan tentu saja, sehingga melakukan pembaharuan dalam bidang pemikiran pendidikan semata untuk kemajuan dan meningkatkan derajat perempuan. Mama sangat yakin bahwa upaya ini dapat memajukan dan mengangkat derajat perempuan menjadi lebih baik melalui pendidikan. Karena kala zaman dulu banyak perempuan yang terikat oleh aturan-aturan tradisional yang tak mampu punya kuasa untuk melawan. Bu Rahma berpendapat bahwa perempuan merupakan tiang negara. Bagaimana suatu negara bisa kokoh jika tiangnya saja rapuh? Guru harus menguasai berbagai ilmu agama maupun ilmu-ilmu lain agar dapat berguna di masa depan. Seorang guru harus lebih dahulu tahu dan memahami ilmu sehingga baru bisa diajarkan kepada orang lain. Nah, menjadi guru harus memiliki keyakinan bahwa dia juga bisa menjadi teladan. Artinya tidak hanya ucapan saja, tetapi juga dilakukan dalam keseharian, serta menyadari bahwa tugas guru itu tidak hanya menjadi pengajar tapi juga menjadi pendidik. Barangkali pemikiran Ibu Rahma ini masih relevan dengan pemikiran masyarakat sekarang yang mengatakan bahwa membangun masyarakat tanpa melibatkan perempuan bagai seekor burung yang terbang tanpa satu sayap. Mendidik seorang perempuan berarti mendidik semua manusia, karena sebagaimana diyakini masyarakat bahwa pendidikan merupakan sumbangan besar dalam upaya memodernisasikan masyarakat. Dan nampaknya Ibu Rahma telah berhasil untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai dua konsep relevansi dua tokoh pendidikan besar di Indonesia. Relevansi antara konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Ibu Rahma Yunusiyah ialah sama-sama berdiri pada saat Indonesia sebelum merdeka. Nah, keduanya juga bertujuan untuk memajukan pendidikan yang ada di tengah masyarakat. Dan di Indonesia telah banyak tokoh hebat yang sekarang masih berpengaruh pemikirannya. Nah, kita seharusnya bisa lebih menghargai hal tersebut lah, dengan cara tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan dan terus menjadi orang yang terbaik di masa depan. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya bawakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan meminta ampun atas perkataan yang saya lakukan secara tidak sengaja karena mungkin ke bawah refleks. Itu saja, dan saya terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mungkin kita akan ketemu lain kali, insya Allah, kalau masih ada kesempatan. Oke, terima kasih ya. Saya Aisyah, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.